Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Rardian Alfarezi, mahasiswa D3 Keperawatan Akademi Keperawatan Al-Kausar Temanggung. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peredaran darah manusia. Terdapat dua mekanisme peredaran darah pada manusia, yaitu sistem peredaran darah besar atau sistem peredaran darah sistemik dan sistem peredaran darah kecil. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah besar. Singkatnya, urutan peredaran darah besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Tujuan dari siklus peredaran darah ini adalah untuk memompa darah bersih kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pada sistem ini, darah yang diedarkan akan digunakan dalam proses metabolisme. Darah yang berasal dari jantung akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Kemudian setelah oksigen diserap oleh sel tubuh, darah menjadi kotor dan dipompa kembali ke jantung. Urutannya, peredaran darah besar sendiri dimulai dari masuknya darah bersih dari serambi kiri ke bilik kiri melalui katup mitral. Selanjutnya, darah bersih yang berada dalam bilik jantung kiri tadi akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Di antara bilik kiri dan aorta terdapat katup jantung yang bernama katup aorta. Selanjutnya, darah yang kaya oksigen ini akan beredar menuju arteri karotid, yaitu daerah kepala dan leher, arteri subclavicular, yaitu daerah tangan, arteri hepar, yaitu daerah hati, arteri mesenteri, yaitu daerah perut dan usus, arteri renal, yaitu daerah ginjal, dan arteri femur, yaitu daerah ekstremitas bawah atau kaki. Selanjutnya, di dalam tubuh darah, oksigen dalam darah akan digunakan untuk metabolisme, sehingga darah-darah tersebut akan terdioksigen, atau dengan kata lain, darah tersebut mengandung banyak karbon dioksida. Darah yang teroksigen akan dikembalikan ke jantung melalui pembuluh balik atau vena. Pembuluh vena yang membawa darah terdioksigen yaitu vena jugulum, membawa darah dari leher dan kepala. Vena subclavicular membawa darah dari tangan. Vena portal hepar membawa darah dari perut dan usus menuju hati, yang selanjutnya akan berkumpul dengan darah yang berada di hati dan dibawa menuju jantung melalui vena hepar. Vena renal membawa darah dari ginjal dan vena femur membawa darah dari kaki. Selanjutnya, darah dari seluruh tubuh akan masuk ke vena cava dan dibawa ke serambi kanan. Darah kotor yang kaya karbon dioksida akan ini terdapat katup yang bernama katup pulmonal. Selanjutnya, darah kotor dalam paru-paru akan menyerap oksigen dan membuang karbon dioksida melalui pertukaran gas di alveolus. Oksigen yang dihirup dari udara bebas akan diikat hemoglobin di sel darah merah, sehingga karbon dioksida akan masuk ke paru-paru untuk dikeluarkan saat mengembuskan nafas, sehingga darah yang berasal dari paru-paru adalah darah bersih mengandung banyak oksigen. Darah yang kaya oksigen akan dibawa kembali ke jantung, tepatnya menuju serambi kiri melalui vena pulmonal. Selanjutnya, darah tersebut akan dibawa ke bilik kiri dan kemudian akan masuk pada sistem peredaran darah besar. Terdapat perbedaan fungsi yang berkebalikan pada pembuluh darah, arteri, dan vena dalam peredaran darah kecil dan besar. Arteri dalam sistem peredaran darah besar berfungsi untuk mengedarkan darah yang kaya oksigen, sedangkan arteri dalam sistem peredaran darah kecil berfungsi untuk membawa darah dengan karbon dioksida menuju paru-paru. Begitu pula dengan vena, di mana vena dalam sistem peredaran darah besar membawa darah dengan karbon dioksida, sedangkan dalam sistem peredaran darah kecil pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah yang kaya oksigen ke jantung. Sekian penjelasan saya mengenai sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.